Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani dari kelas IFB 1J, NIM 230111057. Baik, pada presentasi kali ini saya akan memaparkan materi tentang perangkat lunak, sistem bahasa pemrograman dengan utility. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu perangkat lunak sistem. Adapun pengertian dalam perangkat lunak sistem ialah perangkat keras lunak atau biasa disebut software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsipan lainnya, supaya lebih jelas dalam memahami pengertian software. Kita akan memasuki jenis-jenis perangkat lunak sistem. Yang pertama ialah jenis Microsoft Windows. Ada 3 jenis Microsoft Windows. Yang pertama, Windows XP. Dan yang kedua, Windows 7 atau 7. Yang ketiga, Windows Vista. Adapun kelebihan dan kekurangannya ialah kelebihannya dapat kompatibel dengan berbagai software, tampilan friendly dan soft, pengguna luas, dan adapun kekurangannya ialah harga tinggi, kurang aman, dan sering diserang. Dan yang kedua ada jenis macOS. Yang saya tampilkan ada macOS X0 Leopard. Berikut ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ialah tampilan simpel dan elegan, penggunaan umum, keamanan workflow, dan kekurangannya adalah hanya kompatibel dengan software tertentu dan harganya yang tinggi. Yang ketiga ada jenis Linux. Yang pertama ada Linux Ubuntu, kedua ada Linux Mandriva, dan yang ketiga ada Linux Fedora. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya ialah pengelolaan sumber daya yang efisien, keamanan yang tinggi, stabilitas, harga murah, dan gratis. Kekurangannya ialah ketersediaan aplikasi komersial, dukungan perangkat dan driver, dan tidak semuanya mendukung Linux, dan jumlah software yang terbatas dibanding Windows. Dan keempat, ada jenis Adobe Acrobat Reader. Yang pertama ada Adobe Acrobat Reader DC, dan kedua adalah Adobe Scan, dan yang terakhir ada Adobe View and Sync. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya ialah gratis dan tersedia untuk banyak platform, mendukung banyak format dokumen, dan ringan dan cepat. Dan kekurangannya ada keterbatasan pengeditan, ukuran file yang besar, fitur yang terlalu banyak, dan pembaruan dan integritas yang berlebihan. Dan yang terakhir ada jenis Norton antivirus. Yang pertama ada Norton 360 Deluxe, dan yang kedua Norton Security VPN, dan yang terakhir Norton 360 Levellock Select. Adapun kekurangan dan kelebihannya ialah kelebihannya pemindaian cepat dan ringan, perlindungan luas, pembaruan otomatis, anti-phishing. Dan kekurangannya ialah harga tinggi, penggunaan sumber daya, blokiran palsu, dan antarmuka pengguna. Baik, kita akan masuk materi yang kedua adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah suatu sistem yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer secara sederhana. Bahasa pemrograman adalah cara bagi manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Adapun tingkatan bahasa pemrograman yaitu low level language adalah bahasa yang dekat dengan kode mesin atau bahasa asli komputer. Bahasa ini sulit dibaca manusia karena erat dengan penulisan kode mesin dan berhubungan dengan komponen hardware pada komputer. Dan yang kedua ada assembly language adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah yang dirancang agar dapat dipahami manusia, sehingga masih termasuk low-level programmer language. Bahasa ini tidak serumit bahasa mesin. Terakhir ada high-level language
adalah bahasa yang semakin dekat dengan cara manusia berkomunikasi. Dalam high-level language, kata-kata yang digunakan bisa mencakup order, request, run, object, dan lain-lain. Itu jenis bahasa pemrograman. Yang pertama ada Python, kedua JavaScript, dan yang ketiga Swift, empat PHP, dan terakhir C++. Masuk materi yang terakhir ada utility. Utility mengacu pada kegunaan atau kepuasan yang diambil dari konsumsi atau penggunaan suatu barang atau jasa. Secara lebih teknis, utilitas merujuk pada ukuran abstrak dari tingkat kepuasan atau kepuasan yang diperoleh oleh individu atau konsumen dari konsumsi atau penggunaan suatu barang atau jasa. Adapun fungsi utility merujuk pada tingkat kepuasan atau manfaat yang diterima oleh individu atau konsumen dari konsumsi atau penggunaan suatu barang atau jasa. Konsep ini sangat penting dalam ekonomi, khususnya dalam teori utilitas yang mencoba menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan tentang alokasi sumber daya mereka untuk mencapai tingkat kepuasan maksimal. Berikut ada 5 jenis utility. Yang pertama ada SMADAP, kedua WinZip, ketiga Nova Backup, keempat Luggage Error, dan yang terakhir YoWindow. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.